Salam, damai dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya dalam Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayang dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dan dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita dengar hari ini adalah kisah bagaimana Yesus pertama menyembuhkan seorang anak yang sakit ayang, dan yang kedua Yesus menghadapi murid-muridnya yang berobat. Tetapi di balik semuanya itu kita bisa melihat apa yang sesungguhnya. Jadi, pertama, Allah menunjukkan kuasanya, bahwa Ia berkuasa atas segala kuasa kegelapan. Yang kedua, Allah adalah Allah yang maha murah, Allah yang maha cinta, Allah yang mengasihi. Ketika ada orang yang datang kepada dengan segala ketulusan hati, dengan begitu banyak keinginan hati yang rela untuk mendapatkan belas kasih, Allah ke Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan setia. Itulah yang kita dengar. Bagaimana seorang yang datang dengan penuh kerisauan, penuh kekhawatiran akan anaknya yang sakit, tapi dia menaruh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Iman inilah yang menyembuhkan anak. Tetapi di sisi lain, dia menghardik para murid. Kenapa? Para murid tidak bisa melakukannya. Dan Yesus mengatakan, kamu adalah angkatan yang sesat, angkatan yang tidak percaya. Saudara-saudari, iman itu berarti menaruh kepercayaan kita kepada, menaruh keyakinan kita kepada pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, hidup kita. Itulah iman. Ketika kita menaruh seluruh hidup kita. Dan ketika kita menaruh iman, itu harus berdasarkan pada sebuah sikap hidup, yaitu kasih. Bacaan pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa hukum yang utama dan terutama adalah kasihlah Allah. Kasih Allah. Yang berarti apa? Allah harus menjadi sumber segala kekuatan. Allah harus ditempatkan pada tempat yang pertama. Porsi yang penting dalam kehidupan. Dan sesudahnya segala sesuatu akan menjadi bagian dari Allah. Dengan kata lain, Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan menjadi. Saudara-saudara, ketika kita mengalami pencobaan, godaan, kesesatan dalam hidup ini, ketika kita mengalami kerisauan, kegalauan, kesedihan, cari Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, sakit, cari Tuhan. Dan bahkan ketika kita mengalami kebahagiaan, sukacita dalam hidup, kita sedih. Iman berarti hidup di dalam. Iman berarti menaruh harapan kita. Kita menaruh seluruh kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan.
mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Satu-satunya harapan kita, kekuatan kita, kekuasaan. Sebab Tuhan adalah sumber segala kekuasaan. Ia adalah maha kuasa, Ia maha cinta, Ia maha mengampuni, Ia maha segala. Maka ketika kita menaruh hidup kita hanya kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang penuh. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.